Welcome to my channel. Ya, tidak terasa 32 hari lagi kita akan menyambut China di Gelora Bung Karno dalam pertandingan ke-9 dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Dan tentunya kita masih terus mengamati juga para penggawa tim nasional Indonesia di klubnya masing-masing. Seperti biasa, edisi Raport Abroad kali ini akan tersaji di hadapan kalian di hari Minggu ini. Ya, apapun aktivitas kalian, semoga tayangan ini bisa menjadi pengisi waktu di tengah-tengah mungkin kalian sedang bersama keluarga atau dengan bersama orang-orang tercinta. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah juga membaca di platform yang mirip soal penampilan beberapa pemain kita, terutama Marcelo Ferdinand dan juga Oli Romney yang kemarin tag team saat menjalani pertandingan terakhir di Championship Division di mana Oxford United berhadapan dengan klubnya Nathan Chowan. Walaupun Nathan Chowan sudah tidak pernah bermain lagi sejak 28 Agustus di Swansea. Swansea dan Oxford United berbagi angka 3-3 dan di pertandingan tersebut Marcelo Ferdinand menjalani debut pertama kalinya di Championship Division, masuk menit ke-77 dan menggantikan oleh Romney. Ya, memang ini bukan penampilan pertama Marcheng di Oxford. Waktu itu dia juga pernah main menghadapi Plymouth, tapi itu di FA Cup. Jadi ini adalah debut dia pertama dan kita senang untuk itu. Bukan hanya soal, ya kita semua tahu lah, gak usah naif karena memang ada andil ordal. Tapi juga kalau kita lihat penampilan dia kemarin lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan saat dia bermain sekitar 7 atau 8 menit di laga menghadapi Plymouth. Mungkin awal tahun ini kalau gua gak salah, Januari atau Februari lah. Kemarin dia masuk ke lapangan dengan menggunakan nomor kostum 28 dan bermainnya sangat firm, simple. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa sedikit memberikan harapan musim depan agar dia bisa mendapatkan minute play lebih banyak lagi. Ya, kalau oleh Romney walaupun juga belum pasti ya posisinya, tapi ya dia lebih punya daya tawar lah untuk bisa dapat minute play di musim depan. Ya, jadi oleh Romney justru yang starter main dan kemudian digantikan menit 77 oleh Marcelo Ferdinand. Let's leave it alone untuk soal itu. Dan untuk Swansea sedikit mungkin gue singgung ya, Nathan kemarin. Kenapa gue mengatakan sebenarnya ini udah lama ya, udah bosan gue ungkapkan juga. Kemarin itu pesaing utama dia, Josh Tillman itu mencetak hat-trick assist di pertandingan menghadapi Oxford United. Jadi 3 gol yang diciptakan oleh Swansea itu lahir dari asisnya Josh Tillman. Jadi udahlah, forget it Swansea. Cari klub lain mungkin, bahkan kalau perlu lower league seperti League One di mana kita tahu Elkan Bagot ada di sana dan kemarin dia juga salah satu pemain yang mengakhiri musim dengan style. Ya, di pertandingan ke-46 Bagot kemarin mengawal timnya Blackpool mengalahkan Bristol Rovers 4-1 dan dia bermain full, bermain bagus juga meskipun klubnya sempat tertinggal 1-0. Dan ini adalah penampilan dia kelima secara beruntun bersama Blackpool. Dan dalam 5 pertandingan tersebut Blackpool cukup perform ya, terutama lini belakangnya. Itu yang gue bilang tadi, ya nggak ada salahnya juga Nathan Chowan agak sedikit menurunkan mungkin levelnya, dalam arti klubnya dia milih League One, tapi ya rutin week in week out bermain seperti Elkan Bagot. Oke. Kita kembali ke kiper dulu deh, ke bagian belakang. Ada 3 penjaga gawang yang tampil kemarin dan hasilnya ironisnya kiper yang nggak pernah dilirik, kiper yang kelihatannya agak sedikit dianaktirikan ya kalau menurut gua, yaitu Cyrus Margono justru tampil sangat gemilang. Bukan hanya di penampilan kemarin itu ketika Dukak Jini menahan imbang 1-1 Maliseva, ya ini penampilan away, tapi juga dalam 4 laga terakhir di mana dia cukup perform ya, mencetak 1 kemenangan, 3 kali imbang dan nggak pernah kalah dalam 4 laga terakhir. Dan dalam 4 pertandingan tersebut 3 kali serinya imbang itu 1-1 dan menangnya 2-1. Jadi setiap main intinya Cyrus Margono itu dalam 4 laga terakhir ya hanya kebobolan 1 kali tiap pertandingan. Gitu. Jadi cukup bagus. Kemarin pun saat menghadapi Maliseva dia sangat firm, build up-nya berani seperti biasa, tipikal kiper modern. Meskipun memang kebobolannya itu ya bukan karena kita sama-sama orang Indonesia, tapi memang sangat sulit diduga. Jadi cutting inside seperti Robben, kemudian di loop ke ujung jauh, itu nggak disangka banget sih gitu. Jadi ya secara umum, tapi kalau kita lihat 4 laga terakhir dia sangat konsisten ya. Jadi kita nggak tahu apakah dia dilirik untuk menjadi atau pengawal atau deputinya Emilio Audero, karena kita tahu Martin Paes nanti nggak akan bisa tampil lawan China.
Emil kemungkinan akan debut perdananya di GBK menghadapi pertandingan yang sangat penting. Ya kenapa enggak Sirus Margono dipanggil untuk menjadi pengganti deputi, dan mungkin yang kiper ketiganya nanti Fernando atau Nadeo ya. Oke, kalau Sirus Margono tampil atau timnya ya paling enggak berhasil mencuri kemenangan, tapi tidak dengan dua penjaga gawang yang tadi sudah gua singgung, yaitu Martin Paes dan juga Emil Laudero. Martin Paes klubnya kalah 5-0 dari San Diego, ya Dallas FC ini kalah 5-0. Memang ya kalau kita lihat pertandingannya sih jujur gua ngelihat sepintas sekilas ya babak pertama, tengah dan sampai akhir ya kelihatannya sih untuk tidak kalah kelihatannya sulit ya, cuman memang agak disayangkan terlalu lemah lini belakangnya sehingga akhirnya ada hampir 10 mungkin ya peluang emas lawan yang ya gak mungkin juga atau sulit lah untuk dibendung semua, dan akhirnya 5-0 ya. Dan satu yang gue mau catat di sini juga soal jadwal ya, karena kan kita udah tahu nih TC di Bali itu tanggal 26 Mei dan kemungkinan channel Bung Harpa akan hadir di sana. Doakan semua lancar, dan jadwalnya Dallas itu dia masih main tanggal 1 Juni dini hari, 1 Juni waktu sini gitu. Jadi mungkin dia bisa baru bergabung tuh H-3. Jadi kemungkinan dia nggak ikut TC di Bali dan mungkin akan langsung terbang ke Jakarta untuk menjalani latihan H-2, lalu kemudian H-1 official training biasanya di GBK, lalu ya hari H baru ikut, ya walaupun dia nggak bisa main juga ya, tapi maksud gua baru mungkin akan bergabung bersama tim secara utuh dan mungkin akan main nanti lawan Jepang tanggal 10 Juninya. Oke, sementara Emil Laudero juga sama meraih hasil yang kurang menggembirakan, kalah 1-2 dari Sud Tirol. Dan sekali lagi kalau concernnya ini adalah soal kemungkinan Palermo bisa nanti menjalani playoff promosi, sehingga sama juga Emil kemungkinan besar akan main sampai 31 Mei atau 1 Juni kurang lebih. Ya kalau ini agak lumayan concern sedikit. Kenapa? Karena ya dia kan hampir pasti akan menjadi starter ya. Jadi waktu bergabungnya agak sempit. Kalau ini tetap diperlukan juga ya, karena bagaimana nanti untuk bekerja sama build up dengan para pemain belakang, kemudian juga bagaimana cara clearance-nya, kemudian juga kalau ada bola mati siapa yang harus menjaga, gimana caranya, ini kan juga perlu briefing. Tapi gue yakin tidak semengkhawatirkan kalau outfield yang baru bergabung langsung main seperti yang terjadi saat kita menghadapi atau menjelang menghadapi Australia. Alright, kita ke pemain belakang ya, ada Calvin Verdong. Jadi ini yang main-main dulu nih. Ada Calvin Verdong kemarin yang berperan sebagai CB kiri ya, tapi sayang dia menciptakan sebuah kesalahan, gol bunuh diri, but it happens dimanapun terjadi. Bahkan Andres Escobar pun saat menghadapi Amerika di knockout stage 94 juga melakukan itu, bahkan dengan implikasi yang sangat mengerikan. Jadi it happens, tapi untungnya di akhir pertandingan antara NS Nijmegen dengan William Twey berakhir dengan 1-1. Nah kemudian kita walaupun masih di bagian belakang di defender, kita kali ini terbang ke Thailand. Ada dua pemain kita yang kemarin juga cukup bagus, meraih hasil positif. World FC Asnawi Mangkualam bermain 83 menit jadi starter sebelum digantikan di 7 menit terakhir, dan timnya Port FC mengalahkan Rayong 4-1. Dan di tempat yang berbeda, Pratama Arhan juga timnya menghadapi Protshop. Ya, ini juga menang 4-2. Walaupun dia hanya main sekitar 12-13 menit, masuk menit ke 78. But it's okay. Ya, tetap semangat. Kita nggak pernah tahu nanti kesempatan itu datang ke mereka. Oke, Elkan banget gue udah singgung. Dan mungkin untuk Kevin Dix kita akan tunggu ya cederanya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa ada keajaiban dengan semangat dia nanti fit atau bugar pas kita menghadapi China. Kita ke tengah. Tadi udah beberapa gue singgung, Marcelino Ferdinand juga udah, mungkin Ivar Jenner ya. Ivar Jenner kemarin juga tampil cukup baik, mengawal ini tengah dari Utrecht Twey atau Young Utrecht, dan bermain 1-0 menghadapi Dordrecht. Ya Ivar Jenner juga sama, kita nggak pernah tahu Joe Pelupesi mungkin cedera, mudah-mudahan jangan ya, atau mungkin pemain lainnya, sehingga Ivar Jenner diperlukan bermain sebagai pemain inti untuk menghadapi China ataupun Jepang. Kita ke depan. Ya, ada Rafael Struijk yang ini juga sangat mengkhawatirkan, 7 kali absen. Sama dengan Ragnar, nanti gua akan bahas juga di penutup kali ini. Ya, kemarin timnya menang sebenarnya 2-1 dari Central Coast Marines, tapi dia sudah tidak ada di DSP 7 kali berturut-turut. Terakhir dia ada di DSP adalah saat timnya bermain menghadapi Perth Glory, yang saat itu juga gua hadir di sana. Dia cadangan, nggak main, tapi setelah itu 7 kali berturut-turut nggak masuk DSP sama sekali. It's time to move on again buat Rafael Struijk, jadi sama dengan Nathan nih. Dan last but not least Ragnar juga sama
Ya kemarin timnya Bang Sihar nih ya, Dender FC menjalani playoff Conference League dan sayang kalah timnya dari Westerlo 4-2 dan ataupun Ragnar tidak muncul di DSP. Jadi ini cukup mengkhawatirkan, kabarnya dia kena virus, tapi kalau 7 pertandingan itu kan berarti sekitar 1,5 bulan ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya sekali lagi mudah-mudahan dia hadir atau bugar tepat waktu karena kita memerlukan dia. Kalau nggak ada dia, nggak ada Marceng yang kena akumulasi kartu kuning, waduh, daya serang kita sangat jadi terancam ya, jadi tumpul kalau nggak ada mereka berdua. Alright teman-teman semua, itu aja rap dari gua bikin sepadat mungkin supaya kalian nggak bosan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga kalian dinaungi kesehatan dan juga tentunya salam dari gua. Adios.